Selamat pagi, salam gloria dan berkah dalam. Kembali lagi bersama saya Bartolomeus Henry dari calon distrik Palembang di renungan singkat Senyum Pagi THS THM edisi Rabu 18 November 2020. Senyum pagi membawa sukacita di kedalaman hati. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan renungan singkat yang berjudul Berpikir Positif Demi Kebaikan Pribadi, yang direfleksikan dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Maka mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina.' Katanya kepada hamba itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina.' Katanya kepada kedua orang itu, 'Dan engkau kuasailah 5, tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur.' Kata bangsawan itu, 'Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya.' Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, 'Ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu.' Kata mereka kepadanya, 'Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina.' Ia menjawab, 'Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku.' Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berpikir jelek, berprasangka buruk terhadap orang lain
dapat menimbulkan berbagai persoalan-persoalan yang sulit dan juga persoalan-persoalan yang mudah di dalam hidup kita maupun bersama. Maka di dalam Injil tadi, Injil Lukas, dikisahkan bahwa pada orang ketiga ia dikuasai oleh pikiran negatif di dalam dirinya. Karena itu, ia tidak mampu untuk mengembangkan apa yang dipercayakan oleh tuannya sendiri. Maka lebih dari itu, dia tidak memiliki semangat perjuangan dan kesetiaan apapun terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya. Menjadi alasan yang mendasar bahwa ia dibayang-bayangi oleh hal-hal negatif di dalam dirinya. Maka di dalam kehidupan kita pasti seringkali berpikiran seperti ini. Contoh seperti kehidupan saya seringkali berbuat tidak baik, berpikir negatif, berprasangka jelek terhadap orang lain dan juga tentang orang lain, maupun itu di dalam keluarga, di dalam komunitas seminari, dan juga pada teman-teman. Hal ini dapat membuat diri saya semakin tidak berkembang, semakin kurang percaya diri. Maka kita yang selalu berpikir negatif pada orang lain, harusnya kita kembali kepada diri kita sendiri, di mana kita harus sadar bahwa kita sama dengan seperti orang lain. Maka dalam keseharian hidup kita juga selalu berpikir negatif maupun yang positif. Kita tidak akan dapat menggapai hidup kita yang harmonis jika kita selalu berbuat jahat. Seperti itu tadi, kita selalu memikirkan mereka dengan kelemahan-kelemahannya. Maka dari itu, kita harus berani untuk setia pada jalan kita masing-masing, dan juga kita harus berani untuk berpikir kepada orang lain itu baik, karena tidak semua orang lain kita bisa untuk melakukannya sama. Maka mari kita menata kembali diri kita di dalam aspek ini. Berjuanglah untuk selalu berpikir positif dan konstruktif demi kebaikan pribadi dan bersama. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan. Semoga renungan ini dapat menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga dapat diterapkan yang baik di dalam kehidupan kita.